Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, teman-teman, ini saya menemukan sebuah video ya, dimana video ini sangat bagus sekali menurut saya. Di sini mengungkap ya, bukan mengungkap siapa dalang dibalik pemecatan Sintayong, siapa yang sebenarnya menginginkan itu Sintayong untuk dipecat dari timnas Indonesia ya. Kenapa mereka harus kenapa, dan di sini juga diterangkan kenapa Sintayong harus dipecat itu. Ini video ini sangat bagus sekali. Nanti kalau misalnya kalian sudah melihat videonya, nanti kalian akan paham siapa sosok sebenarnya orang yang menginginkan Sintayong untuk dipecat itu teman-teman. Nanti kalian akan tahu sendiri ya, dan nanti kalian akan bisa menyimpulkan sendiri apa isi dari video ini teman-teman. Oke, tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat video pertama. Video di mana gue jelek-jelekan Sintayong satu aja, nggak pernah gue jelek-jelekin Sintayong. Coach Justin akhirnya belak-belakan membongkar siapa dalang di balik pemecatan STY. Kalau Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, orang inilah yang harus bertanggung jawab. Siapa sebenarnya sosok yang dimaksud? Bahkan kini mulai mengarah ingin Nova Arianto juga disingkirkan. Simak pengakuan Coach Justin berikut ini. Apakah gue pilih pelatih Belanda? Iya. Kasih gue satu video di mana gue jelek-jelekan Sintayong, satu aja. Gak pernah gue jelek-jelekin Sintayong. Bahkan gue appreciate kau, lu bikin patung untuk Sintayong. Sampai detik ini I don't care, bikin aja gak masalah. Tapi yang dia lakukan kan udah bener potong generasi sampai ke senior. Di situ menurut gue dia stuck. 6 match, 1 menang, 6 poin. Disitulah Erik tuh diskusi sama gue. Disitulah Erik tuh diskusi sama gue. Gimana kalau kita datengin pelatih Belanda? Oh, gue dukung. Dari sini, semua skenario mulai terbongkar. Sebelum pemecatan STY jadi viral, ada postingan dari pengamat sepak bola yang sempat heboh. Disebutkan, ada pertemuan di Hotel Mandarin. Pengamat sepak bola dikumpulkan, dan salah satunya disebut ciri-cirinya botak. Kabar yang disampaikan oleh Bung Tio Nugroho ini melalui postingannya, yang intinya itu berisi tentang pengamat-pengamat sepak bola yang dikumpulkan di dalam satu tempat. Hah? Dikumpulkan? Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengumpulkan pengamat-pengamat ini? Pertanyaan besar pun muncul. Siapa orang yang mengumpulkan para pengamat itu? Apakah Erick Thohir juga berada di hotel tersebut? Bahkan Tio Nugroho, yang biasanya blak-blakan, kali ini memilih bungkam. Bisa jadi orang yang hadir punya jabatan tinggi di PSSI. Dari sini, dugaan mulai menguat. Ada skenario untuk menjatuhkan Sintayong. Kalau ucapan Coach Justin benar, berarti memang Erick Thohir yang ingin timnas ganti pelatih. Coach Justin, yang dulu mati-matian membela Sintayong, tiba-tiba berubah sikap. Isu-isu murahan pun bermunculan. Konflik ruang ganti, kumpul-kumpul pemain yang disebut tidak sehat, hingga drama Elkan Bagot yang mendadak tidak dipanggil. Semua tudingan itu sudah dibantah langsung oleh Sintayong. Tidak berhenti di situ, fans timnas yang dulu kompak tiba-tiba terpecah. Tagar STY out mendadak viral di media sosial. Pertanyaan besar muncul lagi, siapa yang membiayai buzzer itu? Biayanya jelas tidak kecil. Mustahil masyarakat biasa yang sedang kesulitan ekonomi rela keluar uang sebanyak itu. Berarti yang membayar buzzer adalah orang berkepentingan, orang yang ingin Sintayong lengser. Disitulah Erik tuh diskusi sama gue. Gimana kalau kita datengin pelatih Belanda? Oh, gue dukung. Menurut pengakuan Coach Justin, jejak itu mengarah ke Erick Thohir. Kalau benar, maka yang menyewa buzzer bisa ditebak sendiri. Anehnya, setiap kali timnas berprestasi, Bung Towel selalu menyerang Sintayong. Tapi kalau lolos, gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu. Bahkan sampai ke ranah pribadi. Mengapa dia begitu berani? Apakah mungkin ada bayaran besar di balik semua itu? Lebih anehnya lagi, hanya TV One yang terus memanggil Bung Towel.
Narasinya selalu negatif tentang Shin Tae-yong. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada permintaan khusus dari Erick Thohir? Jangan lupa, Erick Thohir punya saham di TV One dan Viva News. Ia juga pendiri Mahaka Group yang menguasai banyak media, dari radio, media cetak, online, hingga televisi. Dulu, media digunakan untuk menjual produk. Sekarang, media bisa digunakan untuk menjatuhkan seseorang. Apalagi kalau medianya milik sendiri. Tapi, yang bikin heran, setelah Shin Tae-yong lengser, semua pundit mendadak diam. Saat Shin Tae-yong melatih, ia meloloskan 3 kelompok umur timnas ke Piala Asia. Namun sekarang, timnas kembali ke masalah lama. Stamina menurun, mental drop, fisik melemah. Sekarang yang disalahin pemain. Anda bisa lihat secara fisik dan mental, Korea Selatan U23 lebih bagus daripada kami. Dan alasan yang lu kasih, Shin Tae-yong itu tahu kelemahan timnas Indonesia itu apa. Fisiknya, sama mentalnya. Itu yang dilatih sama Shin Tae-yong. Pundit yang dulu ribut, kini bungkam 1000 bahasa. Seolah-olah memang sudah ada arahan untuk diam. Lebih parah lagi, ketika timnas U23 kalah 1-0 dari Korea Selatan, Erick Thohir malah bilang kita kalah terhormat. 1-0 sama Korea, tim yang sangat bagus. Dan saya rasa kita kalah terhormat. Ya betul, nggak cuma kalah terhormat, Indonesia juga kalah makmur. Kalau di pemerintahan, Indonesia kalah bersih. Kalau di federasi, Indonesia kalah jago dalam mengembangkan sepak bola. Mohon maaf nih Pak Erick Thohir, kalau kami sebagai fans timnas mulai ragu sama keputusan Anda. Karena keputusan yang Anda buat saat ini pelan-pelan makin kelihatan meragukan dan bisa dibilang merusak kualitas. Saya jadi inget dulu nih Pak, waktu Pak Erick Thohir megang Inter. Bagaimana sepak terjang Erick Thohir saat jadi presiden Inter Milan? Erick Thohir resmi jadi presiden Inter pada tahun 2013 setelah membeli mayoritas saham klub dari Massimo Moratti. Dari segi manajemen, Erick Thohir dianggap sukses memperbaiki finansial klub yang sempat terjerat utang ratusan juta euro. Erick Thohir juga disebut berhasil merombak struktur manajemen Inter jadi lebih modern. Namun, dari segi sepak bola, Erick Thohir gagal total karena Inter Milan tidak pernah juara. Prestasi terbaik Nerazzurri selama dipimpin Erick Thohir hanya finish di peringkat 4 Liga Italia. Soal transfer pemain dan pelatih, kebijakan Erick Thohir juga penuh kontroversi. Salah satu keputusan Erick Thohir yang paling kontroversial adalah memecat Roberto Mancini pada Agustus 2016. Keputusan itu jadi sorotan karena Mancini adalah pelatih yang mengembalikan Inter ke 4 besar Liga Italia. Tak hanya itu, waktu pemecatan Mancini juga dipertanyakan karena terjadi 2 minggu jelang musim 2016-2017. Setelah memecat Mancini, Erick Thohir langsung menunjuk pelatih asal Belanda Frank de Boer. Banyak kalangan menilai Erick Thohir saat itu sedang berjudi karena Frank de Boer tidak punya pengalaman di Serie A. Benar saja, Frank de Boer hanya bertahan 3 bulan di Inter Milan. Frank de Boer langsung dipecat setelah Inter hanya mampu meraih 5 kemenangan dalam 14 laga. Tepat pada Oktober 2018, Erick Thohir resmi melepas jabatan presiden Inter Milan. Erick Thohir kemudian pulang ke Indonesia untuk berpolitik sampai akhirnya terpilih jadi ketua umum PSSI pada Februari 2023. Fans Inter pasti tahu tuh gimana antah berantahnya Inter Milan dulu. Dan sekarang masa keulang lagi sih Pak? Timnasnya sama pelatihnya lagi bagus-bagusnya nih. Timnas senior nyampe 8 besar. Timnas U23 nyampe semifinal, dipecat pelatihnya. Nggak tahu unsur apa kepentingan. Sekarang, Bung Towel mulai menyerang Nova Arianto. Alasannya karena Nova dianggap terlalu dekat dengan Shin Tae-yong. Padahal, Nova sukses membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Apakah ini juga bagian dari perintah Erick Thohir? Intinya jelas, kalau timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, maka Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab. Kalau sudah gagal, maka Erick Thohir harus mundur. Di dunia politik, sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir juga sudah dianggap gagal. Kini sepak bola Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan yang sama. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang siapa yang menginginkan Shin Tae-yong itu dipecat atau menginginkan Shin Tae-yong itu diganti. Kita tahu ya, tadi Coach Justin bilang Pak Erick Thohir pernah ngomong sama dia gitu, kalau misalnya gimana kalau pelatihnya diambil dari Belanda gitu kan, dan Coach Justin setuju gitu. Pertanyaannya, kenapa harus ngomong ke Pak Erick Thohir harus ngomong ke Coach Justin gitu? Kenapa enggak ke para mantan-mantan pemain timnas yang sekarang masih ada gitu ya? Misalnya kan bisa
tanya ke Bambang Pamungkas, bisa nanya ke Budi Sudarsono, bisa nanya ke Christian Gonzalez, bisa nanya ke Eli Eboy yang sekarang dia aktif ya di sering dipanggil oleh di podcast itu. Kenapa nggak nanya mereka gitu? Mereka itu sudah sangat sering sekali ya bermain di timnas dan pasti merasakan beberapa pelatih yang pernah melatih mereka gitu. Pasti mereka tahu masalah kepelatihan gitu. Kenapa harus ngomong ke Coach Justin gitu? Kenapa kepada para mantan pemain timnas aja gitu? Kan seperti itu. Pertanyaannya berarti dan kesimpulannya berarti yang menginginkan Sintayong untuk out dari Indonesia, dari timnas Indonesia, berarti itu kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri ya. Karena para buzzer, para pengamat itu mereka bekerja untuk dibayar. Kalau misalnya mereka tidak dibayar, ya berarti tidak ngomong seperti apa yang dikatakan oleh Bang Jo seperti ini nih. Coba kita dengar. Pundit-pundit yang suka bilang STY out itu pada kemana bang? Nah jadi gini, menurut Bung Valen, CEO Jebret Media, komentator itu kerjanya adalah komentar. Kalau dia komentar berarti dia sedang bekerja. Karena dia bekerja berarti dia dibayar. Nah kalau dia tidak komentar berarti dia sedang tidak bekerja. Karena dia tidak bekerja berarti dia tidak terima bayaran. Jadi pokoknya artinya gini dah, karena nggak ada yang bayar ya komentar ya nggak keluar gitu. Itu menurut Bung Valen sih, kira-kira begitulah. Gimana, masuk akal? Masuk akal nggak kalau misalnya seperti itu? Mereka berkomentar itu karena dibayar gitu. Berarti kalau ada komentar-komentar miring tentang Sintayong dulu, berarti mereka itu dulu dibayar. Makanya kenapa sekarang mereka tidak berkomentar, berarti sekarang tidak ada bayaran kayak seperti itu, atau memang disuruh diam gitu. Seperti itu, berarti mereka itu komentar mereka itu komentar bayaran, komentator bayaran yang harus mereka ngomong di media, di mana-mana, di podcast ya sesuai bayaran mereka, sesuai apa yang mereka terima. Kalau misalnya untuk menjelekan Sintayong ya mereka terima itu gitu mungkin ya. Seperti ini teman-teman, seperti Coach Justin, omongan Coach Justin kita lanjut itu ya. Sampai ke senior, di situ menurut gue dia stuck 6 match, 1 menang 6 poin. Disitulah Erick Thohir diskusi sama gue, gimana kalau kita datengin pelatih Belanda? Oh gue dukung. Kenapa gue dukung? Karena budayanya sama dengan mayoritas pemain yang jadi starter. Budaya. Baru kedua, bahasanya sama. Ketiga, semua orang Belanda bisa bahasa Inggris, which is komunikasi gampang langsung ke pemain. Di lokal menurut Marcelino sama Hernando, gue pernah tanya, bahasa Inggris nggak masalah. Komunikasi at least bisa, mungkin grammar nggak terlalu bagus, tapi komunikasi bisa. Nah, atas dasar itulah kenapa gue setuju dengan, ya bukan karena Sintayong jelek, tapi gue lihat di senior, kalau lu udah 5 tahun, lu 6 kali main, cuma 6 poin, ya harus ada yang diubah. Dan berubah itu saat itu juga, gue bilang. Nggak bisa nunggu lama, dirubahlah ke Kluivert. Kluivert dapat enggak, tapi 3 pertandingan 6 poin juga. Yang membuat kita lolos ke piala ke putaran keempat. Nah, jadi so far apakah berhasil? At least lebih bagus di atas kertas. Dari sisi prestasi lebih bagus. Pelatih kan dinilai dari prestasinya. Apakah kita lolos? Ya nggak tahu juga. Coach Justin udah lupa kali ya, orang yang membawa timnas senior kita sekarang berada di sini tuh awalnya dari mana gitu kan? Itu kan dari Sintayong. Sintayong meloloskan dari round 1 sampai round 3 itu kan Sintayong. Dia cuma melihat 3 match dengan 6 poin gitu si Patrick Kluivert ini. Padahal kan awal mula tidak mungkin si Patrick Kluivert ini ada di posisi itu kalau misalnya dan tadinya tidak ada Sintayong gitu. Benar-benar ini Coach Justin ini gimana itu ya, udah berkiblatnya udah ke Belanda aja dia tanpa mau melihat keringat Sintayong di masa lalu gitu, di sebelumnya gitu ya.
Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.